Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Nur Ajijah dengan NIM 34021900137, kelas Manajemen F Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Saya di sini akan mencoba membuat aplikasi angsuran jangka panjang dan jangka pendek dan mengaplikasikan rumus-rumus yang telah ditentukan. Sebelumnya saya ini sudah membuat tabel-tabelnya agar mengefektifkan waktu ketika saya pembuatan video. Nah, langsung saja yang pertama saya menggunakan rumus PEPI. Kita tinggal klik-klik saja sesuai yang ada di perintah di Excel ini. Yang sama dengan PEPI buka kurung red enter dan hasilnya akan seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu rumus FP atau future value. Yang pertama sama dengan FP red bunganya, terus jangka waktunya 10 tahun, koma, langsung ke PMT. Tidak lupa di min ya. Nah, langsung ke I. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita akan menghitung FP dan PP manual. Kita klik saja. Di sini juga saya sudah membuat tabelnya seperti yang saya sudah bilang agar memudahkan ketika pembuatan video dan tidak terlalu lama memakan waktu yang banyak. Nah, di sini sudah ada soalnya sesuai perintah dari Bapak. Kita langsung mengerjakan saja. Yang pertama, CF sama dengan buka kurung 1 ditambah tahunnya, diklik, bukan, kita klik interest, lalu di absolute, tutup kurung, lalu di klik tahun ya, tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita coba. Jadi kita sudah benar ya yang tadi pakai itu desimal 4 desimal di belakang koma. Kita tinggal drag saja ya, langsung selanjutnya yaitu pengerjaan FP manual sama dengan jumlah uang di absolut dikalikan dengan buka kurung di 1 ditambah bunga ya, kita absolutkan atau F4, tutup kurung, lalu kasih tanda, kita klik tahun, lalu enter. Sama ya, ini juga di drag, tinggal klik 2. Selanjutnya kita akan menghitung FP inter. Yang pertama klik sama dengan ketik FP dalam kurung, kita klik interest, kita absolut seperti biasa, titik 2, kita klik tahunnya, titik 2, tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita ke DF sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah
ditambah ini ya bunganya. Terus kita F4 absolut atau kunci, tutup kurung, kasih tanda, klik tahun. Nah seperti ini, sama ya kayak yang tadi yang pertama. Nah, kita yang PP manual 1 per buka kurung 1 ditambah bunga ya sama. Lalu absolut kita tutup kurung, kasih tanda di atas, kita klik tahun ya, enter. Nah seperti ini, langsung kita drag. Yang terakhir PP enter, rumus PP, kita klik red itu bunga ya, absolut, titik koma, kita klik tahunnya tuh. Nah seperti ini ya, udah jadi, tinggal drag ke bawah. Nah seperti itu. Selesai menghitung tadi, kita langsung ke input data ya. Untuk nama konsumen saya tulis manual, ketik manual maksudnya, terus sama nama barangnya juga saya buat data. Nah untuk harga kita pakai rumus VLOOKUP, jadi sama dengan VLOOKUP, nama barang diklik lalu di F4 atau diabsolutkan, titik koma kita drag, data di sampingnya diabsolutkan atau di F4, titik koma ini ada di kolom berapa, harga di kolom kedua, kita ketik 2 dalam kurung, enter. Nah harganya akan muncul seperti ini. Terus kita ke uang muka. Nah untuk uang muka kita masukkan manual ya, 10% dari harga. Terus kita tentukan bunga, mau berapa nih bunganya. Kita ganti ke present custom. Lalu kita pilih yang 0,00%, lalu kita ubah ininya, tinggal diketik saja lalu ketik OK. Nah jadi persenannya itu 9,25%. Nah untuk yang selanjutnya kita menghitung angsuran. Bukan yang ini, nah yang ini. Nah untuk ini karena saya sudah buat tabelnya ya, tinggal masukkan saja. Yang ini klik sama dengan, lalu ambil dari input yang tadi nama barangnya. Lalu untuk harga kita sama kayak yang tadi, klik sama dengan, ambil dari input data. Terus yang selanjutnya adalah DP nya yang mana nih, sama dengan, kita klik sama dengan. Oh ya, yang tadi yang harga itu harus di F4 di absolut atau dikunci ya. Nah langsung saja ke DP, kita klik sama dengan, kita klik terus ketik sama dengan harga dikali tadi persen uang muka berapa yang ada di input. Kita buka ke inputnya, yang 10% ini. Nah enter. Nah ini kan persen, tipenya harus diganti, saya lupa ke generalin. Nah jadi itu hasilnya. Terus jumlah kredit kita klik sama dengan, kita klik harga, tidak lupa dikurangi DP. Nah jumlah kreditnya berarti gini. Terus kita red, karena ini tahun, kita kan per bulan jadi harus dibagi 12. Nah kita
kita klik ini lalu dibagi 12, klik enter. Lupa diabsolutkan ya. Nah, sudah ada hasilnya. Kita tinggal di drag saja atau ditarik. Tarik. Kita tarik juga. Sama ya. Jadi sama tiap bulannya. Lalu kita ke nilai angsuran. Kita klik sama dengan, kita pakai rumus FP, terus kita klik rate atau bunga ya. Nah, yang ini titik koma, kita klik enter ya. Kalau yang tadi ini berarti jangka waktunya. Titik koma, kita min lalu klik jumlah. Nah, ini hasilnya. Sekarang angsuran per bulannya berapa? Kita ketik sama dengan nilai angsuran dibagi jumlah waktu, jangka waktunya. Nah, ini hasilnya. Kita drag lagi. Nah, yang satunya lagi kita drag juga. Untuk perhitungan angsuran telah selesai. Yang selanjutnya kita output jadwal angsuran nih. Kita ketik dulu nama pengguna, enggak. Kita ambil dari data input. Klik sama dengan input. Nah, Melani. Terus nama barangnya sama juga. Kita kalau nama barang sama juga di input. Ini nggak bisa diklik. Sama dengan kita harus, nah kita klik dulu nama barang lalu ke pinggirkan, klik enter. Nah, iPhone Pro Max. Untuk waktu angsuran saya sudah buat data dimana kita pakai menu yang di bawah, yang di atas itu ya, data. Kita ke data validation. Jadi sudah ada datanya, ini diambil dari hitungan angsuran ya. Kita pilih saja mau berapa ini. Nah, datanya itu dari sini. Kita coba langsung praktekkan saja data. Nah, klik list, kita ke hitungan angsuran. Oh, ininya harus diklik dulu. Nah, hitungan. Nah, drag semua datanya lalu ketik enter. Oke. Loh, jadi ada panah kayak gini. Kita tinggal pilih aja mau berapa lama waktu angsurannya. Kita pilih. Untuk menambahkan kata-kata bulannya, kita ke custom ya, di custom. Nah, kita pilih yang ada pagar-pagar, koma. Nah, ini kita klik spasi, tanda kutip, ketik bulan, tanda kutip lagi, terus oke. Nah, sudah 12 bulan.
Jadi ini sebenarnya angka tapi ada kata-katanya. Untuk harga kita pakai rumus lookup ya. Buka kurung. Ini sesuai ini. Kita waktunya klik waktu angsurannya, terus di absolut atau di F4 titik. Nah, langsung selanjutnya kita tabel arahnya klik semua yang di hitungan angsuran di F4, terus di koma di kolom kedua ya. Kita enter, lalu ini hasilnya. Kita drag saja karena sama, rumusnya sama lookup, cuman kita beda di posisinya. Untuk uang muka kita ganti posisinya saja. Tadi di posisinya ada di posisi ketiga ya. Nah udah di enter, terus selanjutnya jumlah kredit tadi posisinya di sebelah. Nah untuk nilai angsuran di sebelah 7. Nah udah ya, kita ganti-ganti aja posisi dari tabel-tabelnya. Nah lalu kita ke jadwal angsuran. Untuk jadwal angsuran kita ke outstanding dulu ya, klik sama dengan, lalu klik nilai angsuran, kan nilai angsuran. Nah di bawah kita klik enter, yang ke bawahnya juga sama ya, kita klik sama dengan yang atas. Terus kita coba masukkan rumus. Terus sebelum itu kita isi dulu yang atasnya dengan manual ya, klik 0, 0, 0. Nah langsung masukkan rumus, klik sama dengan, if jika FE6 lebih besar dari waktu angsuran, kita absolut atau F4. Titik koma, tanda kutip, titik koma, kita klik lagi. Setelah di enter, nah hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal drag saja ke bawah. Untuk selanjutnya masih sama dengan if. Untuk yang selanjutnya kita sama dengan if, bulannya, waktunya, sama dengan tanda kutip, titik koma, tanda kutip, titik koma, kita klik angsuran per bulan, lalu di absolut. Nah ini hasilnya. Untuk yang selanjutnya if bulannya sama dengan titik koma, tanda kutip 2 kali, titik koma, tanda kutip 2 kali, koma, kita klik yang ada kesalahan, mungkin ada kesalahan penulisan ya ini. Ini ada kesalahan, kita coba cek apa yang ternyata ini sudah. Nah sudah seperti ini, kita drag saja sampai ke 0. Setelah berhasil output jadwal, untuk selanjutnya kita buat brosur bulanan. Nah untuk yang pertama kita tentukan dulu bunganya, yaitu tulis manual 9%, selisihnya 5 juta. Lalu kita mau meminjamkan dari uang berapa? Saya dari 55 juta. Lalu kemudian
sama dengan ya 55 juta yang di atas ditambah selisih pinjaman. Kita tinggal drag ya. Setelah itu kita tinggal mendrag saja ke bawah. Kenapa ya ini gini? Jadi nggak usah panik, nanti kita benerin di akhir. Kita warnainnya dulu aja. Nah, setelah itu kita masukkan waktunya manual, terus kita drag. Nah, setelah selesai kita langsung memasukkan rumus PMT. Buka kurung, kita klik bunga ya atau red di absolut dibagi 12 titik koma 12 dikali waktunya kita F4 sampai ke $6 titik koma, kita klik B7 sampai ke $B7 ya. Kita drag ke pinggir lalu kita tik-tik. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Lalu kita masukkan input pinjaman, nama barang. Kita klik manual saja. Jumlah pinjaman. Ini saya sudah buat data seperti yang sebelumnya. Tutorialnya sudah, tinggal kita pilih aja. Karena kita tadi salah ngedrag, jadi kita coba benerin dan ini saya skip ya. Ini udah dibenerin, tinggal pilih aja mau berapa pinjamannya. Kita coba pilih-pilih. Kita klik 120 juta. Nah, waktunya kita ambil dari data yang tadi yang brosur. Nah, kita tinggal pilih saja mau berapa lama. Nah, saya pilih 10. Nah, kalau bunga kita ambil juga dari data yang brosur itu di bunga. Kita klik bunga yang ini di J. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita selanjutnya akan mengisi proses output ya. Untuk nama konsumen kita dari input. Nah, ini sama dengan jumlahnya ini per tahun, bunga per tahun. Nah, ini udah jadi 9% per tahun ya. Langsung kita ke waktu angsuran sama dengan kita ambil dari input, klik. Nah, udah 10. Karena ini persennya per tahun, kita ganti ke per bulan. Kita sama dengan klik 7 dibagi 12. Nah, jadi per bulannya 0,75% gitu. Untuk waktu angsuran juga kita ubah ke per bulan. Jadi ini 10 tahun dikali 12. Jadi 120 bulan kita pinjaman itu buat angsuran. Kita langsung ke rumus yang pertama, yaitu if kita klik bulannya lebih besar waktunya ya, yang ini kita F4 atau absolut, titik koma, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, PMT ya, rumus yang selanjutnya. Kita ke F7 di absolut, titik koma, F8 absolut, titik koma. Nah, jumlah ascending, yes. Nah, jadi seperti ini. Oh, yang ini yang bawahnya ya, nilainya. Nah, sama sebenarnya.
Selanjutnya ke bunga ya, IPMT. Masih sama if bulan lebih besar dari jumlah bulannya di F4 titik koma tanda kutip titik koma IPMT ke rumusnya klik persen absolut titik koma klik waktunya titik koma titik koma ke bulan ya, bukan yang itu. Nanti kita lanjut yang itu di F4 biasa di absolut atau di kunci ya. Kita klik nilai angsurannya atau outstanding. Nah, jadi bunganya seperti ini. Yang selanjutnya PPMT. Kalau PPMT sama if bulan lebih besar dari waktu angsuran di F4 titik koma tanda kutip titik koma PPMT buka kurung F7 di absolut ya, yang bunga itu titik koma langsung yang bawahnya F8 waktu angsuran titik koma klik yang di atas yes. Nah, udah. Sekarang yang selanjutnya sama dengan ini, tinggal dibagi angsuran pokok pertama, dikurang maksud saya. Nah, sudah, tinggal di drag ke bawah, lalu kita jumlahkan ya di sum nih dari atas sampai bawah, klik enter. Nah, setelah itu kita coba lagi di tik klik 2. Untuk yang selanjutnya kita sama dengan kita klik atas dikurangi pokok pertama ya, kita drag di tik. Nah, jadi hasilnya 0. Terus kita coba totalkan ya di sum, di drag dari atas ke bawah, tarik, enter. Nah, satu lagi, tarik, di drag ke bawah, enter. Untuk yang itu yang sebelah kanannya enggak usah ya. Lalu kita total angsuran, jadi kita sama dengan yang ke bawah. Nah, yang ini enter. Cicilannya sama, cicilannya juga cicilan yang atas ya, yang pertama itu sama dengan ya, sama. Kalau yang ini total bunga kita tinggal sama dengan. Nah, ini kita save lagi ya, karena saya kan tadi sudah nge-save, sudah membuat tabelnya. Kita save ulang, kita di save supaya tersimpan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian videonya, dan mohon maaf juga apabila ada gangguan-gangguan teknis seperti ada suara-suara yang mengganggu di videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.